Empat terdakwa peredaran pupuk ilegal menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Senin siang. Mereka didakwa jaksa penuntut umum memproduksi pupuk ilegal dan tidak memiliki izin Kementerian Pertanian. Mereka merupakan pejabat PT Gahendra Abadijaya. Keempatnya adalah Ketut Gatre, Subhan Trisetyo, dan Hendri Ardiansyah. Para terdakwa didakwa memproduksi pupuk padat, pupuk cair, serta pupuk serbuk secara ilegal karena memerintahkan pekerjanya mengoplos pupuk dari perusahaan lain sebelum dikemas. Untuk meyakinkan konsumen, perusahaan juga mencantumkan nomor pendaftaran yang tidak resmi. Dari kantor kementerian ternyata sudah izin itu semua sudah ada. Sudah terregistrasi. Kita konfrontasi dengan dokumen yang di print out dari sistem OSS yang dikeluarkan oleh BKPM, itu pun ternyata semua sudah ada. Nah, tadi kalian juga dengarkan semua sudah saya tunjukkan alat bukti yang kita print out dari sistem OSS. Jadi sistem OSS itu sistem aplikasi semacam izin satu atap lah yang ada di Bapepam. Para terdakwa mengajukan pengalihan penahanan dari tahanan biasa menjadi tahanan kota dan diterima majelis hakim. Sidang lanjutan para terdakwa ditunda pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Masih dari informasi dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Senin siang menyidangkan kasus korupsi dengan terdakwa Muhtar Hadi Lasito, mantan Kepala Desa Braja Gemilang, Kecamatan Braja, Selabah, Lampung Timur. Terdakwa dituntut jaksa hukuman 15 bulan penjara. Terdakwa diduga mengorupsi dana desa pada tahun 2018 pada pembuatan drainase dan gorong-gorong. Anggaran pembangunan 1,2 miliar rupiah dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan terdapat kerugian negara sebesar 179 juta rupiah. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Lampung Timur menuntut terdakwa Muhtar Hadi Lasito selama 1 tahun dan 3 bulan, kemudian denda 50 juta, kemudian subsidiar 3 bulan. Bang, tadi yang terbukti ke pasal dakwaan subsidiar ya? Subsidiar kewenangan, terkait kewenangan dia selaku kepala desa yang diberikan kewenangan dalam rangka pengelolaan dan penguasaan dana desa telah disalahgunakan oleh dirinya. Terdakwa mengakui kesalahannya. Uang yang dikorupsi sebagian untuk kepentingan pribadi dan lainnya untuk menyuap pengawas pekerjaan itu. Saya nggak pernah berhubungan dengan hukum, jadi ya kaget ya. Itu tunjukkan jasa itu benar semua nggak Pak? Benar ya? Nggak bisa ngomong, udah aja, gitu aja. Atau kebutuhan ekonomi atau seperti apa sih Pak? Untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk bayar utang atau beli mobil? Korupsi dana desa tersebut terungkap setelah bangunan rusak padahal belum lama selesai dikerjakan. Terdakwa kemudian ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. tapi uang sudah kita kembalikan Pak ya? Tak hanya di jalan raya, sosialisasi tertib berlalu lintas dalam operasi Patuh Krakatau 2022 juga digelar di tempat pendidikan. Di antaranya di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas di Kecamatan Menggala, Tulang Bawang pada Senin pagi. Polisi menemui para santri dan guru di pondok pesantren ini untuk menyosialisasikan aturan lalu lintas. Para murid juga diberikan buku berisikan tentang rambu-rambu hingga larangan bagi pengemudi motor dan mobil. Dari unit Turjawali ada Bapak Wahyu Setengah Lingkaran. Tujuan sosialisasi ini agar pengemudi patuh aturan yang dimulai saat baru keluar rumah sehingga tidak mengalami petaka di jalan raya. Jadi Bapak Kapolres memang Polres Tulang Bawang dalam hal ini Satuan Lalu Lintas untuk menyambut Hari Ulang Tahun Polri di tahun 2022 dan juga dalam rangka operasi Patuh Krakatau 2022 menggelar pelatihan pemberian bimbingan dan juga sebagai sarana pendidikan masyarakat
terkhususnya kepada para supir kiai di sini. Untuk supir-supir para kiai, yang mana ini adalah tugas mulia dari supir kiai dan tugas mulia dari anggota kepolisian Republik Indonesia. Yang mana kiai-kiai supir-supir ini adalah membawa para kiai, orang-orang yang sangat mulia. Operasi Patuh Krakatau 2022 digelar selama 2 pekan yang akan berakhir pada 26 Juni mendatang. Selama operasi, polisi menyasar pelanggaran kategori berat seperti tidak menggunakan helm saat mengemudi motor hingga kendaraan bermuatan melebihi kapasitas. Berjalan mengemudikan kendaraan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kita makan. Curug Lestari di Desa Kota Batu, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah bisa menjadi destinasi wisata Anda di akhir pekan. Namun perjalanan ke sana cukup melelahkan karena belum tersedia jalan aspal. Jika Anda mengendarai mobil, maka harus menitipkannya di dusun terakhir Desa Kota Batu. Perjalanan dilanjutkan dengan ojek motor trail. Curug Lestari terletak di hutan lindung, maka jalan menuju ke sana masih terjal. Motor yang ditumpangi juga harus melewati sungai kecil yang jika tidak hati-hati bisa jatuh tergelincir. Perjuangan belum berakhir. Pengunjung harus berjalan kaki melintasi sungai dan bebatuan sejauh sekitar 100 meter. Gemericik air sungai dan suasana yang masih sangat alami membentang sepanjang perjalanan tersebut. Kelelahan selama perjalanan terbayar lunas oleh asrinya pemandangan dan sejuknya air terjun yang masih sangat alami tersebut. Dari Kaliurjo. Mbak, kenapa sih kita sama siapa nih kita liburan ke sini? Sama keluarga aja, ini anak sama temannya. Mbak, kita ngapa sih Mbak ini? Destinasi Curug Lestari. Menantang sih, pertama kita berusaha jalan kaki sih, nyobain aja jauh apa enggak gitu. Tapi bagus sih, menantang. Penasaran juga, katanya bagus gitu. Baru pertama kali sih. Oh, ini baru pertama kali. Ya. Kalau lihat pemandangan. Pengelola wisata tidak mematok tarif masuk bagi pengunjung. Dengan bantuan berbagai pihak dan swadaya masyarakat, pengelola mencoba membuat pengunjung nyaman. Harapan kami ada perhatian dari pihak-pihak terkait, terutama pemerintah, khususnya Departemen Kehutanan, Kementerian Kehutanan, dan Dinas Pariwisata baik kabupaten maupun provinsi dan Kementerian Pariwisata agar dapat sekiranya memperhatikan keberadaan Pok Darwis Curug Lestari ini karena warga meminta pemerintah membuatkan jalan aspal menuju tempat wisata Curug Lestari agar mudah dikunjungi. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.